Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 22 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Di samping Bunda Maria, Ibunda Yesus sendiri, Maria Magdalena juga adalah perempuan yang paling terkenal di dalam Injil. Dongeng dan kenyataan tentang dia bersimpang siur. Bagaimanapun pada suatu ketika ia terpesona oleh sikap Yesus sehingga hidupnya berubah sama sekali. Pertobatan itu diungkapkannya dalam kesetiaan di dekat makam. Suara Yesus cukup untuk menghalau kebimbangan dan kesedihan hatinya. Dialah yang diperkenankan mendahului murid-murid lain memandang Yesus yang sudah bangkit dan mewartakan Paskah baru kepada teman-temannya. Yesus bersabda, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Luhur dan Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya kami wartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan. Sebab dialah Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 1. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bersama Maria Magdalena mencari Yesus karena cinta kasih. Ia digerakkan oleh cinta kasih. Ia khawatir karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Ia merasa dirinya dekat dengan Tuhan Yesus. Maria Magdalena diperkenankan menemukan Dia di tempat yang tak tersangka-sangka. Saudara-saudari, memang kita harus dapat melihat Dia di mana saja, kapan saja, bahwa Tuhan hadir selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan ini merupakan semangat pembaruan hidup beriman kita. Yesus tidak ada di tempat, jenazahnya tidak ada. Itu mengungkapkan kehidupan, mengungkapkan kabar sukacita bagi kita yang beriman kepadanya. Dan wartakanlah ini menjadi kabar kehidupan bagi semua orang. Oleh sebab itu saudara-saudari, kita diajak oleh gereja untuk semakin menghargai kehidupan. Menghormati kehidupan berarti kita tunduk pada Yesus yang bangkit, yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Santa Maria Magdalena telah menunjukkan cinta kasih yang besar kepada Kristus gurunya. Semoga sakramen keselamatan yang kami sambut melimpahi kami juga dengan cinta kasih yang tahan uji. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.